Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Milda. Saya dari kelas 11D SMA Nahdlatul Tulab. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ekonomi yang carilah informasi mengenai WTO dan buatlah analisa mengenai keuntungan dan kerugian Indonesia bergabung dalam WTO. Bimbingan dari Ibu Lina Dwi Apriani. World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Road 1986 sampai 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade (GATT). WTO saat ini berdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kebebanan terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda (DDA) yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi Dewan, Komite, dan Subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas most favored nation principle (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, peningkatan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Terkait dengan DDA, KTM, Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar produk bukan pertanian, non-agricultural market access (NAMA), perdagangan bidang jasa dan goles. Dalam perdagangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk
pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, antara lain food security, livelihood security, dan rural development. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka. Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan NAMA, setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan suspensi pada bulan Juni 2006. Proses perundingan secara penuh dilakukan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perunding, pejabat tinggi, dan tingkat menteri, baik dalam format terbatas, plurilateral, dan bilateral maupun multilateral. Namun, semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat tampaknya belum dapat bergerak dari posisi awal mereka. Target program kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 komite atau negotiating group diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011. Dan pada akhirnya seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan putaran Doha selesai ditandatangani akhir tahun 2011. Namun target tersebut tampaknya sudah terlampaui batas waktunya dan belum ada perubahan terhadap program kerja yang ada. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat menteri KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan guidance yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha Development Agenda 2 tahun ke depan. Arah politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. 1. Penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO. 2. Penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Dan 3. Langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. 3. Indonesia di WTO. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi tersebut antara lain G33, G20, NMA 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan bergabung dengan WTO adalah selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun, di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Apa kerugian Indonesia bergabung dengan WTO? Bergabungnya Indonesia dalam WTO juga memberikan dampak negatif, yaitu industri
Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.